Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang selamat pagi menuju siang ya. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini ada yang tidak hadir? Lengkap. Nah, seperti biasa, tengok temannya di sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Ya, kira-kira itu temannya atau bukan? Atau ada yang salah masuk kamar? Tidak ada ya? Ya, berarti hari ini lengkap dan memang kelas 12 IPA 1 ya, tidak ada penyusup di antara kita ya. Nah, berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematika ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, untuk memimpin doa, Bapak mintakan kepada Fadilah untuk memimpin doa. Kepada Fadilah, Bapak persilahkan. Sebelum kita pembelajaran, ya, terima kasih Ahmad Fadilah. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita masuk ke materi statistika ya, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data yaitu pada subpokok materi simpangan rata-rata. Nah, ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi di dalam kegiatan kita hari ini, nah kalian diharapkan nanti dapat menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan histogram serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan tepat. Nah, itu harapannya untuk kegiatan hari ini. Nah, kemudian melalui kegiatan ini diharapkan kalian dapat mengaplikasikan penyelesaian masalahnya dalam kehidupan sehari-hari ya, yang terkait dengan statistika. Nah, itu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya tentang statistika penyebaran ukuran data. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, statistika itu kan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, ya, menganalisis, menginterpretasikan data ya. Nah, dan statistika ini banyak ditemukan di berbagai bidang ya. Nah, ada bidang alam ya, ada bidang sosial, bisnis ya, ada ekonomi ya. Nah, itu biasanya banyak diterapkan statistika. Yang paling sering muncul itu kan, yang mungkin kalian sering dengar itu ada sensus penduduk. Nah, itu adalah salah satu contoh statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di statistika itu kan ada dua ukuran ya. Nah, ada ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data ya. Nah, sebelum kita membahas tentang ukuran penyebaran data, Bapak mau tanya dulu, kira-kira apakah kalian masih ingat pembelajaran kalian sebelumnya? Nah, tentang pemusatan data, ada yang mau menjelaskan tentang apa itu ukuran pemusatan data?
Silakan angkat tangan, acungkan tangannya. Iya, Mita silakan. Iya, berdiri. Pemusatan data ialah suatu nilai yang diperoleh dari data yang digunakan untuk mewakili tujuan data tersebut. Oh iya. Terima kasih Mita, silakan duduk. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Sandi ya, silakan berdiri. Apa itu ukuran pemusatan data, Sandi? Pemusatan data adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Iya. Terima kasih Sandi, silakan duduk. Jadi pemusatan data itu data yang mewakili suatu data tadi ya, tentang karakteristik datanya ya. Nah, terima kasih Sandi. Nah, itu tentang ukuran pemusatan data. Nah, kemudian apakah ada yang masih ingat apa saja yang termasuk dalam pemusatan data? Silakan acungkan tangannya. Ya, Ahmad Padilla, silakan berdiri. Apa saja yang termasuk dalam pemusatan data? Yang kencang, Pak Ahmad Padilla. Apa yang termasuk ukuran pemusatan data itu ada mean, median, dan modus. Mean, median, dan Modus. modus. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu mean, apa itu median, apa itu modus? Silakan acungkan tangannya. Ya, silakan. Alana ya? Iya. Mean itu rata-rata, median nilai tengah, modus nilai yang paling sering muncul. Sekali lagi bisa didengar temannya yang di belakang? Nah, lebih kencang Alana. Mean itu rata-rata, Rata-rata. median nilai tengah, Nilai tengah. modus nilai yang paling sering muncul. Iya. Terima kasih Alana, silakan duduk. Jadi mean itu rata-rata ya, rata-rata hitung. Kemudian median tadi apa? Nilai tengah. Nilai tengahnya diperoleh dari apa? Kita ya diurutkan dulu ya, dari yang terkecil ke terbesar, baru cari yang di tengahnya ya. Kemudian ada tadi modus. Modus tadi yang data yang paling sering paling muncul ya, atau yang frekuensinya paling besar ya. Nah, masih ingat tidak kira-kira rumus mean atau rata-rata pada data berkelompok? Nah, untuk data itu kan ada data tunggal, kemudian ada data berkelompok ya. Nah, kira-kira bedanya data tunggal dan berkelompok itu apa? Ada yang bisa menjelaskan tidak, membedakan tidak? Ya, silakan Aulia Aziza. Data tunggal adalah data yang dibuat dengan sederhana. Ya, lebih keras. Data tunggal Data adalah tunggal. data yang dibuat sederhana. Yang Data sederhana. kelompok, data yang dikelompokkan dengan kelas-kelas interval. Oh iya, terima kasih. Nah, jadi tadi kalau data tunggal itu bentuknya sederhana ya, biasanya disajikan langsung saja, tidak dikelompokkan. Kalau data berkelompok itu biasanya dibagi menjadi kelas-kelas ya, dalam interval. Nah, kemudian gimana nih rumus mean atau rata-rata pada data berkelompok? Ada yang masih ingat tidak? Iya, silakan Randi. Masih ingat tidak apa rumus mean pada data berkelompok? Rumus mean atau rata-rata pada data berkelompok adalah titik tengah dikali frekuensi dibagi jumlah data yang ada. Titik tengah dikali frekuensi dibagi jumlah data yang ada. dibagi Jumlah data yang ada. jumlah data yang ada, atau banyak datanya ya, atau banyak frekuensi yang pada datanya ya. Ya, betul. Jadi rata-rata pada data berkelompok yaitu adalah hasil kali dari titik tengah dikali frekuensi dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini tadi ya tentang ukuran pemusatan data. Nah, ini rumus data berkelompok ya. Tadi nilai tengah dikali dengan frekuensi dibagikan dengan banyaknya data ya. Nah, di sini ada modus. Cuma yang kita pakai nanti ada untuk simpanan rata-rata, itu yang dipakai nanti adalah yang rata-rata ya, data berkelompok. Nah, tadi disebutkan juga pada awal ya, di bagian awal. Tadi kan kalian nanti menyelesaikan masalah yang pada bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram ya. Nah, kalau distribusi frekuensi, nah biasanya kan itu kalau datanya besar, nah biasanya disajikan dalam bentuk tabel ya. Tadi yang ada kelas dan ada intervalnya ya.
Nah, jadi data tabel distribusi frekuensi itu ada yang data tunggal, ada data yang berkelompok. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi contoh yang tadi, yang data tunggal ya. Nah, biasanya disajikan seperti itu. Langsung saja, misalkan ini kan data berat badan. Nah, misalkan itu berat badannya 32, 33, sampai 37 itu ada berapa orang atau berapa anak yang beratnya seperti itu. Nah, biasanya kan langsung seperti itu saja. Kemudian ada yang misalkan seperti ini. Nah, ini untuk data berkelompok, misalkan nilai tes matematika kan. Nah, ini contohnya. Nah, untuk nilai itu kan banyak ya. Anggapannya saja mulai 0 sampai 100 kan ada banyak tuh kemungkinannya kan. Nah, yang didapat siswa. Nah, kalau di sini kan rentangnya dari 30 sampai 89 ya. Nah, jadi karena misalkan kita buat ke data tunggal kan pasti makin banyak kan datanya. Makanya dibuat berkelompok tadi dalam bentuk kelas dan interval, baru dihitung frekuensinya berapa untuk masing-masing kelas dan interval. Nah, kalau histogram, kalau bentuknya histogram jadi seperti ini ya. Nah, jadi bentuknya histogram. Jadi kalau tadi dalam bentuk tabel, kalau sekarang penyajiannya dalam bentuk histogram, yaitu diagram batang tegak ya. Ada menunjukkan kelas dan frekuensinya. Nah, kemudian tadi ya, pada kegiatan ini tadi kira-kira bagaimana penyebaran data tadi ya. Nah, kita kembali dulu ke awal. Nah, tadi ya, bagaimana jika ukuran penyebaran data yang akan ditentukan berasal dari distribusi frekuensi atau histogram. Nah, nanti untuk kegiatan ini kalian akan disajikan suatu masalah. Nanti kita akan bekerja dalam bentuk kelompok. Kelompoknya masih sama dengan kelompok yang kemarin ya, tidak berubah. Nah, jadi kalian akan disajikan suatu masalah. Dari masalah itu nanti kalian akan melakukan diskusi untuk menyelesaikan untuk mencari tahu apa itu penyebaran data dan apa itu simpangan rata-rata dan bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata. Nah, ini contoh masalahnya. Nah, untuk penyebaran data ya. Nah, di sini ada apa yang kalian lihat? Sepatu, ada toko sepatu ya. Di sini kan ada banyak sepatu ya. Nah, biasanya kan penjual itu pasti memerlukan ada data ya. Mereka pasti akan mendatakan penjualan. Nah, untuk menentukan strategi tertentu, mereka perlu menganalisis data yang mereka peroleh kan. Nah, di sini kan misalkan rata-rata yang dijual ukuran sepatunya itu adalah 40 yang paling laris. Rata-rata yang 40. Cuma kan tidak mungkin mereka itu jualnya 40 semua. Kan? Misalkan supaya penjualannya banyak, misalkan dijual 40 semua kan tidak mungkin juga kan. Karena kan bisa saja walaupun penjual itu tahu ukuran di daerah tersebut, tapi dia juga perlu mengetahui bagaimana data itu menyebar. Nah, jadi ya, bagaimana data itu menyebar kan tidak mungkin 40 semua kan. Nah, sama juga misalkan kita ambil contoh yang lain, misalkan kegiatan pramuka ya, ada kegiatan susur sungai misalnya. Misalkan kan supaya mengetahui keamanannya diukur dulu misalkan kedalaman sungainya berapa. Misalkan rata-ratanya 120 cm misalnya ya. Tidak mungkin 120 cm semua kan kedalaman sungainya. Khawatirnya gitu kan setelah jalan ternyata ada yang lebih dalam. Akhirnya kan yang tidak bisa berenang tenggelam kan. Nah, maka perlu juga kan diketahui penyebarannya ya. Kira-kira mendekati rata-rata atau menjauhi seperti itu ya penyebaran datanya. Nah, makanya perlu diketahui ya tentang penyebaran data tadi, ukuran penyebaran data. Nah, pada kegiatan kelompok, nah nanti kalian akan mendiskusikan masalah ini dan nanti menemukan apa itu penyebaran data ya, menganalisis apa itu penyebaran data dan simpangan rata-rata ya. Kemudian bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata. Nah, nanti dalam kegiatan kelompok Bapak akan melakukan penilaian ya, melakukan observasi, penilaian melalui observasi. Nanti Bapak akan menilai sikap ya, penilaian sikap dan profil pelajar Pancasila.
Kemudian terakhir Bapak akan melakukan tes evaluasi dalam bentuk uraian ya, yang akan dikerjakan secara individu. Nah, untuk memulai kegiatan kita, silakan kalian bentuk kelompoknya sesuai kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya ya, sesuai pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Nah, silakan melingkar ya. Melingkar, kalau misalkan kelompoknya agak jauh tidak perlu angkat kursi, tinggal pinjam kursi temannya. Silakan bentuk kelompoknya melingkar ya. Sudah berkelompok semua? Sudah? Ya, ini kelompoknya yang mana nih? Kelompok 2 yang mana? Berempat. Nah, silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Agak geser sedikit. Mungkin agak melingkar. Nah, supaya Bapak tahu yang mana kelompok. Ini kelompok 2, silakan melingkar, agak melingkar seperti itu ya. Nah, supaya Bapak lebih gampang berkeliling. Nah, nanti saat diskusi kelompok, di sini Bapak akan menyediakan LKPD. Ada LKPD. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan masalah yang berbeda. Nah, jadi ada 2 masalah di sini. Jadi ada 3 kelompok yang mengerjakan masalah 1 dan ada 3 kelompok yang mengerjakan masalah 2. Nah, untuk masalah 1 itu akan dikerjakan oleh kelompok yang ganjil, yaitu kelompok 1, 3, dan 5. Nah, Bapak minta kelompok 1, 3, dan 5 untuk perwakilan kelompoknya ke depan. Untuk mengambil LKPD, kelompok 1, 3, dan 5. Ini kelompok 1, kelompok 5. Kelompok 3. Ini kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok yang genap, kelompok 2, 4, dan 6 perwakilannya. Ini kelompok 2 tadi ya. 2, ini kelompok 6. Kelompok 4 mana? 4. Nah, tolong diperhatikan dulu, silakan kalian isi data kelompoknya ya. Nomor kelompok, kemudian anggota kelompok, tulis nama lengkap, kemudian silakan kalian baca petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya. Nah, di dalam LKPD, nah itu nanti kan ada masalah yang pertama masalah pada toko sepatu tadi. Nah, itu semuanya dapat masalah yang sama ya. Nah, nanti kalian dari masalah ini kalian diskusikan dengan teman kalian untuk mengetahui apa itu penyebaran data ya. Nah, dari masalah yang pertama. Kemudian untuk masalah kedua, nah itu adalah masalah untuk menentukan tadi simpangan rata-rata ya. Apa itu simpangan rata-rata? Kemudian bagaimana cara menentukan atau rumus untuk menghitung simpangan rata-rata. Nah, nanti kalau selama diskusi Bapak akan berkeliling, kalau ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan acungkan tangannya, silakan bertanya ya. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 60 menit ya. 60 menit dari awal sampai nanti presentasi ya.
Oh ya, selama pengerjaan LKPD, kalian dipersilakan menggunakan aplikasi ya. Boleh menggunakan Excel atau misalkan Google Sheet atau aplikasi lain yang dapat membantu kalian dalam pengisian angka-angka pada tabel ya. Tadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada kesulitan dalam memahami soal? Ini Bisa aja. Ini kelompok 5 ya, 5. Gimana kelompok 5? Nah, silakan sambil bagi tugas, mungkin ada yang mengamati masalah, ada yang membuat tabel, kemudian menganalisisnya ya. Nah, misalkan ini pengisian tabel, kan tadi boleh pakai aplikasi, kalau mau kalian hitung manual juga tidak masalah ya. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan sisa tabel berikutnya kan. Nah, itu nanti sesuaikan dengan langkah-langkah yang diperlihatkan di sana ya, di tabelnya. Gimana kelompok 2? Ada kesulitan? Ini kelompok 3 ya? Nah, 3. Nah, untuk pembulatan boleh aja kan, karena di sininya pakai satu angka setelah koma atau desimalnya, jadi dibulatkan 1 aja, jadi satu angka. 42,9 ya? Iya betul. Itu kan lebih dari 5 ya. Nah, selanjutnya kan diminta itu kan mencari rumus simpanan rata-rata ya. Nah, nanti dari tabel itu silakan kalian coba analisis ya. Nanti perkirakan kira-kira pada kolom berapa yang diperlukan untuk mencari simpanan rata-ratanya. Kan simpanan rata-ratanya sudah diketahui nilainya berapa tuh? 12,4. Nah, kira-kira ada pakai tabel dari angka yang mana kira-kira yang hasilnya 12,4. Ini kelompok 6. Ya, boleh diberi tanda ya. Jadi kan lebih mudah menentukan kolomnya ya. Nah, supaya lebih gampang bisa aja sambil dicatat, kan kalian melakukan beberapa kali uji coba kan. Nah, nanti ditulis aja, boleh di belakang LKPD-nya atau di kertas lain. Boleh aja kalian coret-coret sisanya. Ini kan ada lembar kosong juga boleh di sini. Misalkan hasil percobaan pertama
percobaan 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jadi kan lebih mudah membandingkannya. Tiga kali. Satu. Ini yang mana Randi, yang mana Randy, Bapak tertukar nih guys. Ini Randi, ini Randy. Oh ya, berarti Bapak salah sebut yang pertama tadi ya. Randy, berarti ya Randy, Randi. Ini kelompok 5 ya tadi ya. Nah, itu kelompok 5 sudah tahap menganalisis tabel kan. Nah, boleh aja kalian mau coba atau seperti apa nanti cara langkah-langkahnya. Ya boleh, hasil penelitiannya boleh juga dikonfirmasi lewat buku pelajaran ya, atau sumber-sumber lain di internet atau seperti apa. Kelompok 2, masa pengisian tabel. Ada kesulitan pengisian tabelnya? Tidak? Kelompok 3 gimana? Sudah sampai mana? Membuat definisi ya. Kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Aman.
Lancar. Nah, nanti silakan dicoba. Ini kan ada beberapa kolom. Nah, boleh aja diberi nama nanti kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Nah, nanti kan tadi sudah ada uji coba lah berapa kali. Nah, dapat itu kan diperoleh dari mana? Nah, Iya benar. nah ini kan 5,6. Nah, berarti kan cocok. Tuh. Nah, dari hasil ini kan kalian bisa buat kesimpulan di sini ya. Berarti ini 5,6 berarti hasilnya. Hasilnya ini tadi hasil dari itu ya. Rata-rata Ini. Jadi ini kenapa ini kan ini kan hasilnya. Aduh, kan ini simpanan rata-rata 5,6 dapat dari jadi ini itu penyelesaiannya ini tuh kayak Karena kan ini tadi sudah diketahui. katanya di atas diketahui harus jawabannya di bawahnya. Nih, kan dari tabel, coba lihat tabelnya. Nah, ini kan ada mencari titik tengah kan dulu tadi. Menentukan hasil kali. Setelah itu apa kan tadi kalian menentukan ini? Ini apa namanya? Simpangan rata-rata. Nih, rata-rata hitungnya, rata-ratanya. Rata-rata data berkelompok berarti. Berarti kan yang ke langkah selanjutnya itu menghitung rata-rata. Data berkelompok. Ya, rata-rata aja juga boleh. Yang masalah kedua kan agak banyak Pak. Yang ada jawabannya bisa masalah kedua sampai tadi. Kan menyesuaikan isi tabel ini. Kesimpulannya sama lah Pak. Sama. Sama berapa? Ini itu kan dari ada yang kesulitan. Langkah-langkah. Langkah-langkah itu kan tadi bisa kalian lihat dari tabel waktu ngisi tabel. Nah, waktu ngisi tabel.
Jadi urutannya sama waktu kalian ngisi tabel. Nah, yang tabel sebelumnya. Nah, boleh disandingkan. Nah, itu kan. Nah, waktu tabel tadi pertama mencari apa? Mencari frekuensi. Menentukan. Berapa kelas pertama Ini kan kelas tadi. Terus frekuensinya kan sudah ada. kelas frekuensi Mencari titik tengah. Mencari Titik tengah. cari titik tengah. Nah, kan mengalihkan yang menentukan titik tengah dari interval, mengalihkan titik tengah ke frekuensi. Setelah itu menghitung apa tadi? Nah, ini kan tadi mencari ini kan. Kita kan perlu mengetahui ini tadi ya rata-rata. Jadi menghitung nilai rata-rata. Nah, betul ya. Nah, jadi langkahnya itu kalian sesuaikan dengan yang langkah yang kalian kerjakan di tabel tadi.
Nah, nanti silakan dicek kembali LKPD-nya ya. Nah, hati-hati di bagian awal itu ada masalah satu, itu kan semua kelompok mendapatkan masalah yang sama tentang toko sepatu itu kan yang seperti yang kita tampilkan di awal tadi. Nah, dari masalah itu kalian nanti akan membuat kesimpulan tentang apa itu ukuran penyebaran data ya dari contoh kasus yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kalau di LKPD itu kan ada toko sepatu tadi sebagai contoh pertama. Nah, kemudian tadi kan Bapak memberikan contoh lain tentang yang susur sungai tadi juga ya. Nah, dari masalah tersebut nanti kalian simpulkan apa itu penyebaran data. Nah, diisi kembali ya di bagian LKPD yang awal. Nah, kemudian yang membedakan dengan kelompok yang lain itu ada di bagian masalah yang kedua. Nah, masalah kedua itu kan masing-masing kelompok ya mungkin mendapatkan yang masalah yang berbeda pada masalah yang kedua. Tadi ada 2 masalah ya, ada 3 kelompok mengerjakan masalah 1 untuk kelompok 1, 3, dan 5, kemudian masalah 2 untuk kelompok 2, 4, dan 6. Nah, itu saja yang membedakan. Selebihnya nanti sama ya untuk kesimpulan. Nah, jadi dari masalah kedua kalian diskusikan, kalian isi tabelnya tadi boleh menggunakan aplikasi Excel ataupun Google Sheet atau sejenisnya ataupun dengan aplikasi yang lain yang kalian kuasai ya. Atau misalkan mau menghitung manual juga boleh tadi. Nah, kemudian setelah pengisian tabel Bapak lihat tadi tidak ada masalah ya untuk pengisian tabel. Nah, setelah mengisi tabel kan kalian diminta untuk menganalisa datanya kan, menganalisis datanya. Nah, untuk mempermudah itu boleh aja untuk masing-masing kolom itu kalian beri nomor kolom. Tadi seperti kelompok berapa nih tadi? 6. Nah, kelompok 6 tadi kan dikasih angka masing-masing kolom. Itu untuk mempermudah kalian menganalisis. Nah, itu bisa juga ditambahkan. Atau kalian perlu data yang lain kan, kalau pada tabel kan ada data yang belum diketahui ya. Nah, itu boleh aja kalian tulis di bawahnya. Apa tadi yang tidak dituliskan di LKPD? Tadi apa ya? Yang harus dicari setelah mencari itu titik tengah dan dapat hasil perkaliannya. Tadi kan ada apa tadi? Rata-rata ya. Nah, ada rata-rata. Kalau tidak ada isian rata-rata, boleh kalian tambahkan di bagian bawah. Catatan di bawahnya ya. Nah, kalian kan di situ menganalisis, membuat dugaan rumus ya. Nah, coba perhatikan Bapak sebentar. Nah, nanti kan ada waktu bagian menganalisis tadi ya, boleh menggunakan nomor kolom supaya mempermudah. Nah, nanti dugaan-dugaan kalian boleh aja, kalau di sini kan ada bagian yang kosong kan. Nah, bagian yang kosong bawah, ini kan jawaban utamanya di sini. Boleh aja untuk dugaan-dugaannya itu kalian tuliskan di bawah. Nah, kan kalian melakukan beberapa kali uji coba kan. Nah, beberapa kali uji coba boleh aja ditulis di sini. Kalau tadi ada yang menulis di kertas lain juga tidak masalah ya. Yang penting kalian punya dasar untuk membuat dugaan rumusnya ya. Atau mungkin setelah 1 kali percobaan langsung ketemu, wah berarti hebat ya. Nah, bagian terakhir kan membuat kesimpulan ya dari hasil uji coba tadi, beberapa kali percobaan kalian, kemudian dari hasil yang kalian peroleh. Nah, kalian membuat kesimpulan tentang apa itu simpangan rata-rata ya, Nah, kemudian kan terakhir itu ada langkah-langkah ya. Nah, coba perhatikan kembali. Nah, untuk langkah-langkah itu kan ada panduannya juga kan, ada bimbingannya untuk membuat langkah-langkah. Nah, untuk pembuatan langkah-langkah itu silakan nanti kalian sesuaikan dengan langkah yang kalian kerjakan saat pengisian tabel. Nah, langkah apa saja yang kalian lakukan saat pengisian tabel itu. Nah, itu kalian kalian isikan di bagian kesimpulan. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan nanti silakan ya, acungkan tangannya.
Bapak lihat sudah pengisian data, tadi ada yang membuat sudah sampai kesimpulan ya, sebagian ada yang masih menganalisis juga tadi. Nah, waktunya tinggal 5 menit untuk diskusi ya. Nah, nanti tolong perhatikan lagi ke depan. Nah, untuk pengumpulan LKPD ya. Nah, nanti hasil LKPD yang sudah diisi lengkap. Nah, nanti silakan untuk perwakilan kelompoknya. Nah, mungkin dari ketuanya ya, atau perwakilan kelompok yang lain. Nanti silakan dipoto hasil LKPD-nya, mulai yang tadi yang definisi penyebaran data, kemudian pengisian tabel dan kesimpulan ya. Nah, tadi kan ada yang pertama itu tadi kan adalah penyebaran data ya, tentang definisi penyebaran data, kemudian ada pengisian tabel, kemudian dugaan rumus ya, kemudian kesimpulan. Berarti ada 4 ya. Nah, nanti ada 4, itu kalian foto, perwakilannya saja silakan dikumpulkan melalui Google Classroom. Di sana sudah Bapak siapkan ada topik LKPD kelompok. Nah, nanti kalian foto, kumpulkan di LKPD kelompok, beri keterangan kelompok berapa ya. Nah, di situ kan sudah ada LKPD kelompok, tugas kelompok untuk ukuran penyebaran data simpangan rata-rata. Nah, nanti dari sana cukup perwakilannya saja, tidak usah semua anggota mengirim ya. Nah, nanti kalau sudah dikumpulkan semua, sudah selesai semua, nanti kita akan melakukan presentasi ya. Nanti satu masalah itu akan diwakili oleh satu kelompok untuk presentasi, 2 kelompok sisanya menanggapi ya. Nah, jadi siap-siap untuk setiap kelompok ya. Kira-kira kelompok mana nih yang mau maju? Nah, jadi ada 4 halaman ya yang dikirim. Kalau nama kelompok, kalau Bapak lihat satu nama, Bapak ingat aja yang kelompok yang lain ya, datanya sudah ada di Bapak. Jadi cukup yang supaya tidak terlalu banyak ya, tulis kelompoknya aja. Ya, kalau mau dipoto silakan. Nah, berarti nambah 1 ya. Ya. Kalau nama kelompok kalau mau dipoto silakan. Kalau tidak juga tidak masalah karena Bapak sudah ada data namanya kan. Habis ini. Ya, bagaimana sudah? Waktunya sudah habis? Sudah dikirim semua, kita cek dulu ya. Nah, ini baru kelompok Goni, kelompok 3 ya. Kelompok 3 salah satu. Ya, yang lain ditunggu.
Bisa diakses kan classroomnya? Nah. Ini karena kelompok Goni kelompok 3 yang duluan nih, gimana kalau kelompok 3 nanti yang maju untuk masalah 1 ya? Gimana, siap ya? Nah, nanti setelah ini, setelah semuanya ngumpul. Nah, sudah ada kelompoknya Alisa. Alisa Artanti kelompok 5. Ini berarti masih masalah 1 nih. Yang masalah 2. Ini ada Ahmad Padilla. Ahmad Padilla kelompok 6 ya. Nah, ada 3 kelompok lagi yang belum. Masih proses. Kelompoknya Sandi ini kelompok 2 ya. Kelompok 2. Belum direfresh, sudah ngirim ya? Kita cek lagi. Ahmad Iqbal, ini kelompok 4 ya. Nah, kelompok 4 gimana kalau misalkan maju kelompok 4? Nanti untuk masalah iya, kelompok 3 dulu. Karena dari kemarin kan yang sering maju kan kelompoknya kelompok 1 dan 2 ya. Nah, kita coba ya kelompok lain gimana. Jadi untuk masalah 1 yang maju itu kelompok 3 ya. Nah, nanti siap-siap kelompok 3. Kemudian untuk masalah 2 kelompok 4. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok berapa nih yang belum? Kita refresh dulu. Mungkin masih di jalan. Ini yang kelompok 4, kelompok Ahmad Padilla kelompok 6, Alisa kelompok 1, Goni kelompok 3, Sandi kelompok 2. Berarti yang belum di mana nih? Padilla, Ahmad Iqbal 3 tadi ya, Sandi. Kelompok 5 gimana? Oh, 5 tadi sudah ya? Alisa. Kelompok 1 sudah. Ya, sudah lengkap. Nah, sekarang setelah ini kita presentasi ya. Jadi yang pertama maju itu kelompok 3, kemudian dilanjutkan kelompok 4. Nanti kelompok yang tidak maju akan menanggapi kelompok yang maju ya, sesuai dengan masalahnya. Berarti kelompok 3 akan ditanggapi oleh kelompok 1 dan 5. Kalau kelompok 4 nanti yang menanggapi berarti 2 dan 6. Nah, sebelum presentasi Bapak minta semuanya menghadap ke depan ya. Menghadap ke depan. Nah, sekarang kita ya sudah menghadap ke depan semua ya. Nah, berarti giliran pertama kelompok 3 silakan maju ke depan.
Mungkin nanti ini Bapak buka dulu ya. Wah, tidak bisa dibuka. Kita cek dulu. Nah, siapa yang mau berbicara? Oh, gantian ya. Ya, nanti pertama perkenalkan dulu anggota kelompoknya, baru nanti menjelaskan hasil diskusi. Iya, persilakan kelompok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Goni Faza Badali, Muhammad Sahrijal, Siti Hadijah, Nurul Rizky Ramadina, dan Amalia Habibah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah 1. Baca dari mana? Dari situ. Kalian baca dulu. Oke. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Simpangan rata-rata. Masalah data yang disajikan berikut merupakan Jangan menggunakan tabel distribusi frekuensi di atas. Coba lengkapi tabel di bawah ini untuk mengetahui cara menentukan simpangan rata-rata. Jadi untuk menemukan nilai FIXI yang di kelas 10 sampai 20, caranya dengan titik tengah dikali dengan frekuensi terlebih dulu. Dan yang bagian yang ini FI kali X mutlak XI kurang rata-rata X. Baca aja kan. XI dengan cara frekuensi kali mutlak XI kurang X rata-rata. Dan mencari panjang kelas 2 sampai 31, mencari FI kali XI-nya dengan cara frekuensi dikali titik tengah. Dan seterusnya seperti itu sampai panjang kelas yang 65 sampai 75 dikalikan. Jadi total frekuensinya ada 45, nilai titik tengahnya 255. Dan hasil dari frekuensi kali XI-nya totalnya 1929. Ini bentar dulu. Mic-nya ada apa? Sudah? Belum, Pak. Belum. Rata-rata dari jumlah rata-rata dari semua data tersebut menjadi 42,9. Ya, selanjutnya ya. Untuk mendapatkan hasil simpangan rata-rata 12,4 kolom atau satu sel mana saja yang digunakan,
Setelah mendapatkan dugaan rumus simpangan rata-rata, tuliskan hasil dugaan rumus tersebut dalam kolom di bawah ini. Jawab, simpangan rata-rata 12,4 dapat diperoleh dari 557,5 dibagi 45 sama dengan 12,4 dari kolom ke-6 dibagi kolom kedua. Dari kolom 6 Bagi kolom kedua. Ada apa coba nanti? kemudian bagian kesimpulan. Kesimpulan 1. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. 2. Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. 3. Langkah-langkah menentukan simpangan rata-rata yang disajikan dalam distribusi frekuensi adalah: A. Menentukan titik tengah dari interval kelas. B. Mengalihkan titik tengah dengan frekuensi kelas. C. Menghitung nilai rata-rata. D. Menentukan nilai mutlak selisih nilai titik tengah dengan rata-rata. Mengalihkan frekuensi kelas dengan nilai mutlak selisih nilai titik tengah dengan rata-rata. F. Menghasilkan nilai simpangan rata-rata dengan membagikan jumlah hasil kali antara frekuensi dan nilai mutlak selisih titik tengah dengan rata-rata dengan jumlah frekuensi. 4. Rumus simpangan rata-rata adalah S simpangan rata-rata sama dengan jumlah FI dikali mutlak XI kurang X rata-rata dibagi jumlah frekuensi. Nah, tadi hasil presentasi dari kelompok 3 ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dari hasil diskusi dari kelompok 3, apakah ada yang mau menyanggah atau menanggapi atau bertanya? Silakan acungkan tangannya. Kalau ada yang mau bertanya, menyanggah ataupun menanggapi, ya silakan. Ada dari kelompok mana? Dari kelompok 5, Raihan ya. Ya silakan. Ya berdiri Raihan. Saya ingin bertanya pada kelompok yang presentasi, bagaimana cara kalian menemukan rumus simpangan rata-rata? Terima kasih. Bagaimana langkah-langkah tadi ya menentukan simpangan rata-rata, ya silakan kelompok 3 gimana tadi? Dengan cara melakukan beberapa kali uji coba membagikan dua kolom yang berbeda pada tabel yang ada pada LKPD dan mencari hasil bagi yang paling mendekati. Kemudian kami mengkonfirmasi rumus yang kami temukan pada buku dan beberapa sumber di internet. Oh begitu. Jadi tadi melakukan beberapa kali uji coba ya. Berarti ada banyak kolom yang dicoba. Kemudian setelah ketemu hasilnya tadi dikonfirmasi lagi dengan yang ada di buku ya, buku dan internet tadi. Nah, bagaimana kelompok 5 bisa diterima atau ada pertanyaan lagi? Bisa diterima. Kalau kelompok 5 bagaimana cara mencarinya? Kami dari apa yang di buku. Oh, berarti menulis yang ada di buku ya. Dan jadi langsung menghitung simpanan rata-ratanya. Nah, mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau dari kelompok 3 mereka melakukan beberapa kali uji coba tadi ya untuk menemukan dugaannya, kemudian baru dikonfirmasi lagi. Iya, bagus ya. Kelompok 5 dan 3. Nah, apakah ada lagi yang ingin menanggapi? Kalau tidak ada? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Bapak, bagaimana hasilnya kelompok 5? Apakah ada perbedaan? Kurang lebih sama. Kelompok 1 gimana? Sama ya. Mungkin ada beberapa ya paling katanya saja ya kan buat kesimpulan. Ya, terima kasih kelompok 3, sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 kembali ke tempatnya. Nah, kelompok 3 untuk pembahasan masalah 1 ya tadi. Nah, selanjutnya tadi giliran kelompok 4 ya. Kelompok 4 nih Bapak download dulu untuk hasil tugasnya. Tadi kelompok 3 atas nama siapa ya
kelompok 4. Ahmad Iqbal tadi ya. Nah, ini sayangnya tidak langsung muncul gambarnya ya, jadi harus di-download dulu. Nah, silakan kelompok 4 maju ke depan. Ya, silakan kelompok 4. Siapa yang berbicara? Iqbal atau siapa? Nah, Iqbal bantu pegang. Tidak perlu dekat-dekat, yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan Alana Jeges Lopita, Ahmad Iqbal Majdi, Aulia Ajijah, Stephen Julia Siteropane. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data, berbeda atau bervariasi, dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, jadi selanjutnya untuk mencari nilai FI. Kedengaran tidak di belakang? Untuk mencari nilai FI XI itu frekuensi dikali titik tengah hingga seterusnya. Untuk mencari XI, mencari rata-rata total FI XI yaitu 2145 dibagi frekuensi yaitu 80, hasilnya 26,8. Untuk mencari XI dikurang X aksen yaitu rata-rata dikurang titik tengah, hasilnya 8,8 hingga seterusnya. Untuk mencari FI dikali XI dikurang X aksen yaitu frekuensi dikali XI kurang X aksen 8,8, hasilnya 167,2. Untuk mencari simpangan rata-rata yaitu FI dikali XI min X aksen per frekuensi yaitu 449,4 dibagi 80, hasilnya 5,6. Ini dia. Simpangan rata-rata 5,6 dapat diperoleh dari 449,4 dibagi 80 menghasilkan 5,6, yaitu kolom F dibagi kolom B. Terima kasih kelompok 4 ya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4.
3 dengan angka. Nah, bedanya itu aja. Jika ada yang mau dikoreksi, ditanggapi, atau mau ditanyakan, silakan acungkan tangannya. Siapa? Ahmad Fadilah. Dari kelompok berapa Ahmad Fadilah? Kelompok 6. Silakan Ahmad Fadilah berdiri. Oke. Jadi pertanyaannya adalah Yang kencang kedengaran tidak di depan? Oke, untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian membuat definisi tentang apa itu simpangan rata-rata? Nah, pertanyaan Ahmad Fadilah, bagaimana cara kelompok 4 membuat definisinya tentang simpangan rata-rata? Silakan. Kami membuat definisi dengan cara menafsirkan rumus yang kami dapatkan dari aktivitas di LKPD ke dalam bahasa sehari-hari, misalnya mengartikan hasil bagi sebagai rata-rata dan hasil pengurangan sebagai selisih. Nah, seperti itu. Bisa didengar Ahmad Fadilah? Ada tanggapan dari Ahmad Fadilah? Jadi tadi katanya apa tadi? Menafsirkan itu katanya dari rumus ya. Oh ya, jadi dari rumus yang diperoleh dari aktivitas tadi ya, aktivitas mengerjakan tabel, ditemukan rumus, kemudian mengubahnya ke dalam bahasa sehari-hari. Tadi mengartikannya sebagai, karena simpangan rata-rata ya, berarti kan tadi rata-rata dari apa tadi? Definisinya kalau dari punyanya kelompok 4. Nah, ini tadi ya rata-rata dari selisih mutlak, selisih tadi yang pengurangan ya. Ya, betul ya. Jadi kata selisih itu diambil dari hasil pengurangan tadi. Selisih mutlak dari semua data terhadap rata-ratanya. Nah, bagaimana kelompok 6 ya? Kalau kelompok 6 menentukan definisinya seperti apa? Kalau kami definisinya mengambil dari buku, Pak, sumbernya dari buku. Dari buku. Jadi simpangan rata-rata itu adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata suatu data. Oh, sekali lagi bisa diulang? Jadi simpangan rata-rata itu adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata suatu data. Harga mutlak ya, dari semua simpangan terhadap rata-rata suatu data. Terhadap suatu data. Ya kurang lebih hampir sama ya. Berarti kan apa yang dibuat dari kelompok 4 itu sudah sesuai dengan apa yang ada di buku ya. Ya bagus sekali. Kelompok 4 ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Ya sekali lagi kita berikan apresiasi kepada kelompok 4. Terima kasih kelompok 4, silakan duduk kembali ke kelompoknya. Nah, itu tadi hasil presentasi dari dua masalah tadi yang diwakili oleh kelompok 3 dan 4. Nah, kurang lebih kan semuanya mendapatkan masalah yang hampir sama ya, mirip-mirip. Nah, Bapak kira tadi semuanya sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik, mulai dari menganalisis data, kemudian membuat dugaan-dugaan untuk menentukan rumus simpan rata-rata, hingga membuat kesimpulan ya tentang apa itu penyebaran data, pemusatan penyebaran data, kemudian simpanan rata-rata, kemudian bagaimana cara-cara menentukan langkah-langkah dalam menentukan simpangan rata-rata. Nah, bagus sekali ya. Apresiasi untuk kita semua, silakan tepuk tangan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Ada yang mau menyampaikan? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan acungkan tangannya. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Muhammad Ervan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, silakan berdiri. Menentukan apa tadi? Nilai rata-rata. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ya. Kemudian apa tadi yang di awal? Menentukan nilai min. Penyebaran data dulu ya, data baru menentukan
simpangan rata-rata. rata-rata tadi ya. Ya. Terima kasih Muhammad Erpan, silakan duduk. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang penyebaran data ya. Tadi membuat definisi tentang apa itu penyebaran data, kemudian bagaimana menentukan simpangan rata-rata. Nah, selama pembelajaran hari ini mulai diskusi kelompok, apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Kalau diam nih, bingung nih Bapak. Kira-kira ada kesulitan tidak? Tidak ada kesulitan. Oh ya, bagus ya berarti. Nah, kalau Bapak tanya, siapa ya Bapak tanya nih? Raihan. Kira-kira atas usahanya hari ini mau dikasih bintang berapa kalau misalkan Bapak kasih 1 sampai 5 atas usahanya hari ini? 4. Bintang 4, kenapa? Cuacanya panas. Cuacanya panas, jadi kurang semangat. Kalau Sandi, bintang berapa? Bintang 5. Wah, bintang 5. Kenapa Sandi bintang 5? Karena merasa paham dengan materi yang hari ini dibahas. Oh, sudah paham katanya. Nah, bicara tentang sudah paham, kira-kira semuanya sudah paham atau belum tentang simpangan rata-rata? Sudah? Sudah, cuma tidak semuanya nih bilang sudah. Nah, untuk mengecek apakah semuanya sudah paham atau belum tentang simpangan rata-rata, Bapak akan melakukan tes evaluasi. Nah, untuk evaluasi silakan masing-masing kembali dulu ke tempat duduknya, silakan lurus, rapikan kembali kursinya ke tempat semula. Ya, di sisi sebelah sini masih belum rapi, silakan rapikan dulu. Nah, sudah rapi, sudah di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang ambil HP-nya masing-masing. Nah, di Google Classroom, di kelasnya masing-masing itu sudah ada di topik soal evaluasi. Di sini ada evaluasi tentang simpangan rata-rata. Nah, nanti silakan kalian kerjakan. Ada 1 soal. Nanti silakan kalian kerjakan di buku latihan ya, di buku khusus tugas. Nanti tulis nama di bagian atasnya, nama dan kelas dan tanggal hari ini. Kemudian kalian kerjakan tugasnya. Setelah selesai, kalian kirimkan melalui classroom-nya ya. Nah, untuk yang di buku itu kalian simpan sebagai arsip ya. Kalau suatu waktu Bapak meminta untuk mengumpulkan buku tugasnya. Bisa dipahami? Nah, silakan dikerjakan. Waktunya kira-kira perlu berapa menit? 5 menit cukup untuk 1 soal? Atau 10 menit ya? Nah, mungkin Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom. Nah, kalau tidak kelihatan di HP-nya, mungkin sambil bisa dilihat pada layar ya. Tapi silakan tulis nama dulu.
Nah, kalau soal kan bentuknya histogram ya. Cuma kan untuk kelasnya itu sudah ada dan frekuensinya sudah ada. Nah, dari histogramnya kalian boleh buat dulu ke bentuk tabel. Jadi kan mengerjakannya sama seperti saat kerja kelompok tadi. Jadi kalian tafsirkan dulu ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Baru sesuaikan dengan langkah-langkah yang sudah kalian buat tadi saat diskusi kelompok ya untuk menentukan simpangan rata-rata. Bapak, histogramnya digambar tidak, Pak? Kalau histogramnya tidak usah digambar. Tidak usah. Langsung ke tabelnya aja. Soal ditulis juga. Soal nanti kan apa yang ditentukan aja. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya. Langsung ke tabelnya boleh aja. Boleh langsung ke tabel. Kalau ini kan sudah ada kan tabelnya, kalian tinggal buat histogramnya kan sudah ada, tinggal buat tabelnya aja. Di bawah ini. Ya, boleh di bawah. Jadi pertama tuh kelasnya dulu. Nanti kan kelasnya kan dari itu tadi yang gambar histogram. Nah kan tinggal disesuaikan aja. Iya.
Nah, kalau sudah, nanti silakan kalian foto, kalian kirimkan ke Google Classroom-nya. Nah, kalau ada yang masih yang belum, berarti kan nanti silakan kalian lanjutkan lagi. Cuma Bapak beri kesempatan batas waktunya sampai hari ini saja ya, sampai sore hari ini. Nah, setelah ini kan kalian masuk waktu istirahat Isoma ya. Nah, mungkin Bapak cukupkan dulu untuk evaluasi. Nah, silakan disimpan dulu. Yang sudah nanti silakan dikirim. Yang belum nanti dilanjutkan lagi setelah ini. Nah, untuk LKPD yang tadi, walaupun sudah serahkan di classroom ya, Bapak tetap minta untuk dikumpulkan masing-masing kelompoknya. Nah, tadi. Ya, silakan dikumpulkan LKPD kita tadi. Ya, terima kasih. Ya, tolong perhatikan ke depan soal evaluasinya nanti dilanjutkan lagi. Nah, jadi hari ini tadi kita sudah belajar materi statistika pada ukuran penyebaran data untuk sub pokok materi simpangan rata-rata ya. Nah, tadi kita sudah belajar, kalian membuat kesimpulan tentang apa itu penyebaran data, ukuran penyebaran data, dan apa itu simpangan rata-rata, kemudian bagaimana menentukan simpangan rata-rata ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, masih tentang ukuran penyebaran data, tapi pada subpokok materi yang berbeda. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama, bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama non-muslim mohon menyesuaikan. Bagi yang beragama Islam, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Nah, sekian dulu dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.